Bapak. Saya di sana. Iya. Supaya iya. Supaya masuk angin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Oh ya. Sana sini. Ya. Pertama-tama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mempertemukan kita dari asbab Ibu Haja Sukaryani berpulang ke rahmatullah. Salah satu hikmah kematian itu adalah mempertemukan dan mengumpulkan baik keluarga maupun tetangga dan teman handai tolan. Ya. Makanya saya yakin ada di antara kita ini baru ketemu sekian bulan, ya, sekian tahun, ya. Makanya kematian itu harus terjadi. Karena kalau tidak ada kematian, nanti full ini mau tinggal di mana semua tuh orang ini. Ya. Sementara kelahiran ini hari-hari orang lahir. Ya, makanya harus mati sebagian. Gitu. Sama dengan ibu-ibu ini kalau tidak mati-mati tuh, aduh, baik tua punya itu. Kayaknya nanti istri yang mati. Jadi makanya mati itu di dalam Al-Quran dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran tujuan Allah menjadikan mati dan hidup itu adalah untuk melihat siapa yang terbaik perbuatannya. Jadi orang mati ini sebenarnya sudah tidak ada masalah. Yang bermasalah ini orang yang masih hidup ini, kita yang masih hidup ini. Ya. Mampukah kita, ya, sisa-sisa umur kita ini kita gunakan untuk kebaikan? Itu pertanyaannya. Ya. Kalau meninggal dunia sudah, Ibu Haja Sukaryani ini tinggal menunggu hari kiamat, di mana di dalam Al-Quran dikatakan pada saat hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan kembali untuk mengikuti pengadilan Allah. Ya, kalau di dunia ini kan ada pengadilan juga, ya, divonis berapa tahun, apakah dia bebas atau tidak, kalau dia masuk kurungan berapa lama. Nah, di akhirat juga itu diceritakan bahwa kita semua manusia juga nanti ini akan dikumpulkan kembali untuk mendengarkan vonis, ya, siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan orang masuk surga itu bukan karena agamanya, ya, bukan karena agama. Sebuah ayat Al-Quran itu tidak ada menyebut orang Islam masuk surga kemudian yang bukan Islam masuk neraka, tidak ada. Atau dibalik, ya, misalnya orang Hindu non Muslim masuk surga, yang Islam masuk neraka, tidak ada. Syarat masuk surga itu cuma dua. Pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, berbuat baik. Ya, coba kita baca itu Al-Quran. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Tuhannya lalu dia berbuat baik, maka dia masuk ke dalam surga Firdaus.
Jadi tidak menyebut agama. Ya, biar Anda agama Islam kalau tidak sholat. Ya, coba, ibu agama Islam kan, kemudian tidak sholat, tidak berpuasa. Kira-kira adil tidak Tuhan bakal saya masuk di surga? Tidak adil. Nah makanya jangan lagi ribut masalah agama, tidak perlu lagi ribut-ribut masalah agama. Persoalan agama itu sudah selesai ketika Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. To you be your way and to me mine. Bahasa kayak gitu, bahasa Pali. Jadi Allah katakan untukmu agamamu dan untukku agama, itu selesai. Jadi dosa kita ribut. Ya, kenapa ada? Kalau Tuhan mau, agama ini cuma satu. Kalau Tuhan mau, suku ini cuma satu, Kaili saja. Tidak usah ada orang Jawa. Ini kan banyak Jawa ini. Ya. Jadi kalau Tuhan mau, tidak usah ada Jawa ini. Ya. Orang Kaili saja. Ya. Kenapa harus ada Jawa, harus ada Batak, gimana ya? Kenapa harus ada itu yang namanya Sunda? Kenapa harus ada itu orang Papua? Tidak perlu ada. Tapi kan kenapa Tuhan ciptakan? Di dalam Al-Quran Tuhan juga jawab, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kalian, wahai manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Coba kalau tidak ada laki-laki, hamil kah ibu? Kan mungkin hamil. Sama kita ini, kalau tidak ada perempuan, bahan banget yang ini, begini terus. Belajar juga anak. Jadi Tuhan bilang, sesungguhnya kami menciptakan kalian wahai manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Capek Joko baik saya. Terus tenang. Banyak pahalanya Pak. Amin. Dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa. Coba. Jadi Tuhan ciptakan kita ini berbangsa-bangsa. Ada bangsa Amerika, ada Amerika Selatan. Di sana ada Lionel Messi dengan Argentinanya. Kemudian ada Neymar dengan Brazilnya. Kemudian ada Luis Suarez dengan Uruguaynya. Pemikiran saya tidak hafal. Ada Kolombia, ya. Ada Paraguay, ada Venezuela, ada Bolivia, ya, ada Brazil, toh. Kemudian ada Amerika Utara. Di sana ada United States of America. Ya. Ibu tahu siapa presidennya? Ya, Donald Trump, yang baru terpilih kembali. Kemudian ada Meksiko. Kemudian ada Kanada. 3 negara itu akan jadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 yang dilaksanakan di 3 negara itu, Amerika Serikat, kemudian Meksiko dan Kanada. Jangan lupakan tanggal 5 Juni Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Yang tidak sempat ke Jakarta, nonton saja televisi hanya di RCTI. Oke. Ya, sah. Ya, sah. Kemudian tanggal 10 Juni Indonesia akan bertandang ke Jepang. Mudah-mudahan di 2 pertandingan itu Indonesia minimal mendapatkan 4 poin. Ya, lawan Cina harus menang dengan 3 poin, kemudian lawan Jepang minimal 1 poin. Kalau mendapatkan 4 poin, minimal Indonesia lolos ke putaran keempat. Tetapi kalau mendapatkan 4 poin itu kemudian Australia melawan Arab Saudi, ya kalah. Ya, kemudian Australia bertanding 1 kali lagi, cuma menang, cuma dapat poin 1, draw. Berarti Indonesia lolos otomatis sebagai runner-up daripada Jepang. Tetapi kita patut berbangga karena timnas U17 sudah lolos ke Piala Dunia 2025 yang akan dilaksanakan bulan November di Qatar. Karena Indonesia mengalahkan Korea Selatan 1-0 dan mengalahkan Yaman 4-1, dan tadi malam
dini hari mengalahkan Afghanistan 2-0. Ya. Kemudian ada waqabaila. Ya. Allah menciptakan juga suku-suku. Coba suku-suku. Ini saja yang hadir malam ini bersuku-suku. Ya, saya orang Kaili, ini banyak Jawa, ada juga Bugis, ya, ada juga Gorontalo. Di depan ini orang Luwu. Mana sudah yang punya rumah ini? Ya. Jadi kita ini Bapak Ibu, Tuhan ciptakan kita beda agama, beda bangsa, beda suku. Untuk apa? Allah katakan lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Bayangkan kalau cuma satu agama, pasti ya tidak seru, ya, tidak seru. Satu agama libur cuma berapa hari. Makanya Tuhan ciptakan banyak agama supaya banyak libur. Kenapa ketawa? Liburin. Sedangkan sudah banyak libur ini Tuhan kasih, masih banyak bolos. Coba kalau agama cuma satu, cuma Islam, berarti kita liburnya cuma 3 hari. yang 11 hari baru-baru ini. Coba karena banyak agama, 25-26 Desember kita libur Natal. Kemudian hari raya Nyepi orang Hindu kita libur, tambah cuti bersama. Kemudian adanya ini Imlek kita libur. Begitu Waisak libur lagi. Ibu tidak pernah pikirkan ini. Jadi makanya otak ini harus cerdas. Jadi banyak agama, banyak libur. Malah saya kalau ada agama baru lagi, supaya bertambah lagi libur 2 hari. Seandainya ada lagi firman Tuhan muncul, bahwa ada lagi agama baru, bertambah lagi libur. Kamu PNS, ya, tambah libur. Jadi karena banyak agama ini banyak liburmu. Jadi harus disyukur. Sedangkan banyak agama banyak libur, masih banyak orang bolos. Coba itu hari pertama, coba banyak orang tidak masuk. Padahal sudah 11 hari dikasih libur. Ya tambah sendiri. Itu. Nah ini Bapak Ibu ya. Lita'araf. Seandainya suku cuma satu, Kaili, pasti kita banyak yang stroke. Kenapa? Karena makan kelor terus. Kita pergi di Brazil, kelor lagi di sana. Kita ke Paris, kelor lagi di sana. Kita ke Seoul, Korea Selatan, kelor lagi di sana. Kenapa? Karena Sintayong orang kaya. karena Neymar orang Brazil, orang kaya. Karena Messi orang kaya. Coba bayangkan kalau cuma satu suku. Ya, kamu suku apa? Nah, kayak di Bugis. Nanti anakmu nanti kami yang orang Mandar. Yang satu lagi nanti kami orang Gorontalo. Makanya lah kamu gado-gado. Ini hidup ini Bapak Ibu. Makanya hidup ini jangan terlalu tegang. Ya, tegang itu cuma satu di kamar. Di luar itu tidak boleh tegang. Kamu tidak boleh tegang ya. Kalau di kantor, kalau kepala dinas marah, ya, terlalu ditanggapi. Dinas apa kamu? Guru? Mungkin dalam hatinya ini, aduh, salah dulu saya. Salah duduk nih. Ini ibu sudah batuk-batuk terus. Iya. Minum mana hatinya ibu? Iya. Kasih minum dulu ini. Masih lama saya berceramah. Iya. Pak Kuat, itu bapaknya sana. Iya. Jadi lita'arafu. Jadi kita saling kenal mengenal. Budaya jadi banyak. Oh, orang Kaili begini, kalau penerimaan pengantin begini, pelaksanaan pengantin begini. Oh, orang Jawa begini. Oh, orang Sunda begini. Coba itu. Ada culture, ada budaya yang berbeda-beda. Itu
Itu luar biasa yang diciptakan Tuhan. Kita tidak mampu menciptakan yang begini. Ya, sehebat-hebatnya manusia bagaimana Ustaz? Sehebat-hebatnya manusia tidak akan bisa menjadikan yang begini-begini. Kita kadang-kadang tinggi pendidikannya tapi rendah. Minta balik sekarang ini. Dulu kita punya orang tua tidak tinggi pendidikannya, sekolahnya tidak tinggi, SR saja. Tapi alhamdulillah 3 istrinya, tak ada ribut. Ada ribut Pak. Iya. Saya masih dapat di tataran Kaili ini, saya punya keluarga, 1 rumah, istrinya 2. Tidak ada ribut. Ada ribut. Kita hari ini hama, doktor, S2, baru rencana mau kawin 2, pica bibir. Itu biar anak ketawa. Iya. Dulu kita punya orang tua itu, makanya jangan hina orang yang tidak ada titelnya. Ya, jangan pernah menghina. Jangan. Karena kita punya titel bukan menjamin bahwa ilmu dan pengamalan kita itu lebih tinggi dan lebih baik dari orang yang tidak punya titel. Betul tidak? Jangan kita baku pandang enteng. Ya. Jangan kita baku pandang enteng, hidup tidak boleh. Jangan pandang sebelah mata. Ada orang matanya 2 tegak lihat orang dia. Jangan pandang sebelah mata. Ini jangan ya. Jadi pelajaran ini kata Rasul, wa kafabil mauti wa'izan, dan cukuplah kematian itu kalian jadikan sebagai pelajaran. Stop sampai di situ. Jangan pernah lagi mengungkit orang kalau sudah meninggal dunia, diungkit lagi dia punya kekurangan, kesalahan. Jangan. Tidak usah. Kalau orang kalau sudah meninggal dunia, ya sudah. Soal dia barangkali banyak utangnya, itu bukan urusan kita. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang bersangkutan nanti seperti apa, itu bukan urusan kita. Itu hak prerogatifnya Allah. Yang jelas di mata saya almarhumah ini orang baik. Saya sama-sama berangkat haji 2000 mana Pak Hartono? 2000 bukan 2006. Bukan 2016. Ingat 6 kan? Ya, itu 2006. Ya, saya 2006 dengan Ibu Haji ini satu kloter. Jadi bukan kisah kloter. Jadi makanya saya kenal baik. Beberapa bulan yang lalu saya masih bicara dengan beliau ketika saya diundang ceramah di PU. Berapa bulan lalu? 2 bulan yang lalu? 3? 2 bulan yang lalu. Sebelum puasa. Iya, Pak Hartono bicara, telepon saya, almarhumah minta bicara dengan saya. Apa kabar Pak Ustadz? Kabar baik Bu Haji. Bu Haji bagaimana? Sehat? Sehat Pak Ustadz. Saya sempat bicara. Orang baik. Kebaikan inilah ya, kebaikan almarhumah, kebaikan Pak Hartono, kebaikan anaknya. Inilah yang menjadi magnet kita datang ke sini. Undangan saya tadi ini 3. Ada saya punya sepupu 2 kali, ini saksinya ini. Malam ketiga kan tadi itu. Malam ketiga ini Pak Hasan Lau. Saya punya sepupu 2 kali. Saya yang mau lepas jenazahnya. Malam ini juga malam ketiga. Saya diminta oleh keluarga. Tapi magnet kebaikan almarhumah bersama suami yang itu yang menarik saya. Ada undangan halal bihalal. Tapi semua itu hati saya ke sini. Bahkan tadi saya punya kakak sepupu ini. Saya punya Pak Hartono, saya punya kakak sepupu itu. Di sini. Sepupu 2 kali. Saya sepupu 2 kali di Palu ini banyak, mungkin 3 RW. Karena papa saya orang asli Palu. Mungkin papa saya tidak terlalu dikenal, tapi kakaknya papa saya, Mantri Saharudin, kalau orang tua yang sudah lama tinggal di Palu, itu pasti kenal. Banyak dia sunat, dia khitan. Dulu belum ada dokter, masih menteri. Istrinya
Om Marco ini kakaknya istrinya Om Marco menikah dengan adiknya mama kandung saya. Makanya keluarga Om Marco. Saya punya tante itu menikah sama Jawa. Kemudian kakak kandung saya menikah sama Semarang. Kemudian satu lagi Om Agus, karena jadi pemain bola di Gelora Dewata Bali, menikah sama Surabaya. Jadi saya ini orang kaya ini, tetapi di lingkungan keluarga itu sudah gaduh-gaduh. Ada yang menikah dengan Palopo. Di Buluri itu, karena dulu ada perusahaan rotan di Buluri itu, makanya orang Buluri itu, keluarga saya Buluri itu, macam-macam sudah kawin-mawin. Menikah sama Gorontalo, menikah sama Jawa, menikah sama Palopo. Jadi banyak suku dia nih. Ibu Sofi ini masih awet muda ini, padahal sudah pensiun. Alhamdulillah. Bukan Bapak Tende ini. Berarti mata saya masih bagus. Iya. Itu orang baik. Iya. Nah, ini mungkin yang Allah dorong saya, jangan ke Dewi Sartika, jangan ke mana tadi halal bihalal ini. Sudah, kamu ke Bartono. Pinggir Sampah Hartono. Coba. Jadi kita hidup ini jadilah orang baik. Jangan bangga dengan harta, jangan. Untuk apa kita semua ini kaya raya tapi sombong, angku, takabur, bakhil, pelit, medit, sekek, sinangaroke, bolo tunduk, dan bulu furi, dan Korea, dan kastor, dan fok, dan lain. Nah, tahu juga kenapa hati ke sini terus? Ya, itu. Nah, ada gunanya kita kaya raya kalau kekayaan kita itu tidak dinikmati oleh orang lain. Betul? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kita jadi pejabat tinggi kalau orang tidak senang kepada kita. Banyak pelajaran orang jadi pejabat apa? Bukan cuma orang lain yang dia lupa, keluarga juga dia lupa. Bukan di sini, di Facebook. Ini hati-hati. Jadi sekali lagi, jadilah orang baik. Sekali lagi saya ulangi, jadilah orang baik. Karena hanya kebaikan itu yang menolong kita. Yang tadi Allah katakan, sesungguhnya orang yang beriman kepada Tuhannya, lalu dia berbuat baik, dia pantas masuk ke dalam surga Firdaus. Tuhan tidak menyebut sukunya, Tuhan tidak menyebut agamanya, Tuhan tidak menyebut warna kulitnya, Tuhan tidak menyebut tinggi pendeknya. Dia kita pendek, yang penting baik. Daripada tinggi sombong. Dia kita ini ganteng, cantik, body gitar, lady artis, face is handsome and beautiful. Tapi kalau nggak bagus dengan orangnya, ini masih cewek. Iya. Ini apanya? Cucu. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Jangan sembarang terima laki-laki. Laki-laki sekarang cuma gombalnya saja. Dia bilang I love you so much. My love only one is for you forever. Padahal tidak betul. Orang tua dulu tidak ada pakai I love you. 13 anaknya. Bayangkan 13 anaknya. Kenapa kita ketawa, Pak? Nah, orang tua dulu kan banyak-banyak anaknya. 13 anaknya. Pendapatan tidak jelas. Tapi alhamdulillah mampu dia besarkan anak-anaknya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi bidan, ada yang jadi perawat. Luar biasa kita punya orang tua dulu. Ya, didikan orang tua dulu itu luar biasa. Saya masih ingat itu kalau masih kecil, kalau sudah menyala matanya papa, matanya mama, takut orang. Betul tidak, Mbak? Takut.
Anak-anak sekarang coba kasih menyelamat. Dia bilang, kenapa matanya papa? Oh, dia marah gitu. Dia marah gitu. Orang tua dulu itu berwibawa. Kita saya katakan tadi tidak tinggi sekolahnya, tapi berwibawa di mata anak-anak. Kita hari ini kehilangan wibawa, kehilangan panutan. Itu yang nilai-nilai yang rusak hari ini. Kenapa? Karena kita hari ini di otak kita ini jabatan, harta, sehingga gampang kita hari ini baku sikat. Coba banyak kakak adik berurusan di kantor polisi hanya gara-gara berapa meter tanah. Hati-hati kita Bapak Ibu, jangan pernah kita ribut. Saya sudah lihat orang-orang keluarga saya yang ribut dengan tanah itu. Saya sudah lihat, tidak bagus juga hidupnya. Dibelikan mobil, tiap bulan mobil celaka. Ada yang tabrak kambing, tabrak ayam, tabrak kucing. Terakhir Pagano sendiri dia tabrak. Jangan pernah kita menguasai tanah ini dengan cara yang tidak benar. Ini hati-hati. Ya, waktu saya jadi camat, banyak kepala desa datang sama saya di wilayah saya. Pak Camat, susah kita ini. Ada masyarakat bawa parang datang di kantor desa. Saya bilang bawa kemana? Bawa ke sini. Jadi saya waktu jadi camat, Ustaz, kalau ada yang berurusan tanah itu, saya bacakan ayatnya. Bacakan hadis, baru saya tanya, mana ayatnya? Coba kasih keluar ayatmu yang mengatakan bahwa kamu lahir sudah bawa sertifikat tanah. Coba. Dia bilang, ayo ya Pak Camat. Tidak ada Pak Camat. Tidak ada. Kenapa Anda ngotot? Saya alhamdulillah jadi camat tidak pernah itu didemo oleh masyarakat, tidak pernah. Karena saya pakai ayat hadis, saya kebenaran. Saya tidak peduli Anda siapa, saya bacakan ayat, saya bacakan hadis. Bahwa kita ini pasti akan mati, dan mati tidak akan bawa sertifikat tanah. Saya mau tanya kamu, mana ayat atau hadis yang mengatakan bahwa nanti kalau kamu mati, kamu bawa itu sertifikat tanah? Oh tidak ada Pak Ustaz, tidak ada. Alhamdulillah sadar. Memang harus begitu kita ini Bapak Ibu. Makanya kita jangan membanggakan ya, dunia yang sementara. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Sementara saja dunia. Kita berjalan mati. Dan kematian sekarang ini serba mengagetkan. Ya. Dan serba murah, serba gampang. Ada orang sudah stroke tahunan tidak mati-mati. Ada orang baru berkomunikasi dengan kita baru berapa menit yang lalu, tiba-tiba kita terima kabar, meninggal anu. Masa? Makanya orang sekarang kaget-kaget dia. Betul ini kapan? Pokoknya baru 30 menit. Kenapa? Pokoknya habis itu pertanyaan. Ya ada bayi lagi. Pokoknya kita kaget-kaget dibikin dengan berita-berita duka, kaget-kaget kita sekarang. Kenapa? Karena memang semuanya serba mendadak. Kalau dulu saya masih kecil di Buluri, saya lahir besar di Kelurahan Buluri. Kalau kita ke Donggala pasti lewat di kelurahan saya. Sebelum jembatan, ada jembatan yang baru diperbaiki, itu dibangun tahun 72. Kemudian gempa tsunami kemarin retak, lalu kurang lebih 1 tahun lebih ya, kendaraan itu lewat di bawah. Nah sekarang sudah bagus. Nah, saya di situ, bukan di jembatan lahir, kemudian sebelum jembatan. Jadi saya lahir itu dan besar di situ. Ya, dulu saya ingat 1 tahun itu tidak ada bendera putih, 1 tahun sudah tidak ada orang meninggal. Tapi kalau sekarang, kalau sudah ada yang meninggal 1, aku panggil itu.
Ya coba contohnya coba. Malam ketiga sih, malam kedua di situ. Iya. Berarti malaikat pencabut nyawa masih di sini. Dan kami yang tinggal di sini, hati-hati kami. Takut ditante. Saya tahu tante tinggal di situ. Tenang saja, belum. Masih jauh. Itu begitu sekarang. Jadi sekarang ini kalau sudah ada meninggal satu, itu tidak pakai lama, pasti ada lagi yang menyusul. Kalau dulu saya ingat saya tahunan itu di satu kelurahan itu masih kampung dulu. Ya, kan Palu ini kan bagian dari Kabupaten Donggala. Ya, dulu kan masih kampung. Makanya sampai sekarang itu kampung baru sudah jadi kelurahan juga, masih orang bilang mau kemana kampung baru, padahal sudah kelurahan, masih orang bilang kemana kampung Lere, padahal sudah kelurahan Lere, ya, si kampung terus kampung. Ya, begitu jadi kota administratif, Palu ini juga masih 2 kecamatan, Palu Barat, Palu Timur. Belum ada jembatan 3 dulu itu. Saya dibawa papa saya dari Buluri pergi ke Besusu itu. Susu Talise pakai Johnson. Kami tahun berapa masuk di Palu? Hah? Oh di Palu kami pakai Johnson. Om Marco tahun berapa masuk Palu? 70. Oh belum ada jembatan 3. Belum ada. Pakai Johnson itu menyeberang pakai Johnson Dari pasar. Ya, pokoknya kira-kira tempatnya itu pelabuhannya itu di sekitar Masjid Al-Marhamah itu atau Pasar Tua. Di situ dia punya dulu. Penyeberangan. Pakai Johnson. Baru Johnson itu bukan lurus DP jalan. Zigzag. Johnson dulu. Iya. Ya. Pak Hartono tahun berapa masuk Palu? 81. Hafalnya. Kecil-kecil begini ya, masih baru otaknya. 81 berarti 44 tahun kurang lebih. Hai ini bapak ini, ya. Oh, kamu belum ada. Belum. Mama juga dan papa belum kawin. Ini milenial ini. 90 berapa lah? 99. Saya dapat tahu ke mana tahun 90-an, mana 2000. Kalau ini Gen Z. Gen Z ya. Yang ini milenial. Jadi kita ini Bapak Ibu, hidup ini terserah mau jadi apa. Isma syi'ta fa innaka mayitun. Silakan engkau hidup sekehendakmu. Mau pakai aturan tidak pakai aturan terserah, tapi ingat kamu akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Silakan engkau berbuat apa saja. Mau pakai aturan tidak pakai aturan terserah, tapi ingat semua perbuatan akan dibalas. Yang baik akan mendapatkan balasan baik. Itu dibacakan mantan dibacakan ini. Ya. Laha ma kasabat, baginya pahala kebaikan atas kebaikan yang dia lakukan. Wa 'alaiha maktasabat, dan baginya punishment, sanksi atas pelanggaran dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi kalau kita rasa-rasanya hidup hari ini, alhamdulillah hidup saya tahun baru, itu buah dari apa yang kita perbuat lalu. Tapi kalau hari ini kita masih merasakan, kenapa banyak sekali saya punya masalah ini, itu mungkin masih banyak hal-hal yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun sudah diampuni oleh Allah, boleh jadi itulah ujian. Hadapi saja. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu dibiarkan hidup lalu berkata kami sudah beriman, sedang mereka tidak diuji? Diuji semua orang ini. Pak Hartono dapat ujian, meninggal istri. Ini diuji Bapak. Bagaimana ini? Masih ingat mai tua? Atau sudah miring-miring ke janda ini? Atau bagaimana ya? Nanti Pak Hartono akan merasakan ke depannya ini banyak ujiannya nanti. Iya. Pokoknya kalau sudah mau WA saya. Pokoknya oh gitu. Coba ya, jadi orang kaya juga ada ujiannya. Orang kaya juga mati, orang miskin juga mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati, rakyat biasa mati. Kita jangan sombong ya.
Yang terakhir, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Silakan engkau mencintai apa yang engkau cintai, engkau sayangi, engkau kasih. Tapi ingat, semua itu pasti akan berpisah denganmu. Istri-istri saya ingatkan, hati-hati. Barang-barang berharga kalau sudah sakit-sakit serahkan sama anak-anak. Karena kalau komiu meninggal, pasti kau itu kasih sama janda. Jadi, makanya saya bilang sama istri saya tidak usah beli emas, cukup sudah yang ada itu. Tidak, saya mau beli emas karena ya terserah. Yang penting saya sudah ingatkan. Memangnya kenapa, Bi? Tidak. Yang jelas kalau kamu duluan meninggal, itu emas saya kasih ke janda. Kalau itu tidak jadi ditambah ya. Hati-hati. Jangan kita bangga, oh saya punya emas sudah sekian gram. Hah? Saya punya ini sudah sekian barang-barang. Hati-hati. Meninggal. Nah. Jangan cuma ketawa aja. Hati-hati bagi. Aduh, jangan sampai emasnya nanti. Ya, sedangkan tukang beca laku. Itu tukang beca di pasar Impres ada yang tukang beca, 2 istrinya. Ya bayangkan tukang beca. Nah, itu. Ya, jadi hati-hati kita ini. Saya bukan menakut-nakuti, cuma mengingatkan. Nah ini Bapak Ibu, kepada Pak Hartono, ya, hadapi ujian ini dengan tegar, dengan kuat. Apalagi Bapak punya cucu yang hebat tadi. Wah luar biasa. Saya dilaporkan tadi yang mengaji itu cucunya. Wah luar biasa. Kelas berapa ya? Kelas 6 ya. Berapa cucu? Ya. Pokoknya Pak Hartono tetap doakan ini Ibu Haji. Kalaupun ada godaan dari janda, tetap ingat. Enggak, ya Bapak melupakan karena ini kalau tidak disampaikan begitu. Sekarang sudah disampaikan, masih banyak laki-laki begitu. Bukan Pak Hartono, yang sudah. Ya, jadi makanya hubungan silaturahim harus dijaga, ya. Kata Nabi, man habba ayyubasatalahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya, syaratnya gampang sekali. Bangun silaturahim. Kita bergaul, jangan batasi diri. Saya punya teman pendeta banyak, orang Hindu banyak, orang Buddha. Makanya saya lakuin. Jangan Bapak Ibu kira saya cuma berceramah di Islam. Oh, saya ini berceramah di non Muslim. Dulu waktu ketua Walubi itu Pak Dr. Mardianto. Pak Dokter sudah pindah di mana beliau? Oh, paling sering saya dia undang ceramah di agama Buddha. Saya ceramah di agama Hindu. Saya baik hubungan saya dengan Pak Wayan, ownernya Hotel Paramasu. Hubungan saya baik dengan siapa saja. Makanya saya tidak pernah takut. Ya, biar saya bermalam di jalan. Ya. Saya pernah ceramah di Ampana. Saya pulang tengah malam. Saya lewat di pos itu jam 1. Tidak pernah saya takut. Kenapa? Karena saya tidak pernah punya pikiran jelek kepada orang Kristen. Jadi kalau ada orang yang takut, misalnya non-muslim takut melewati komunitas Islam, berarti dia punya cara pandang Islam itu jelek. Sehingga itulah yang terbayang-bayang di dalam pikirannya, sehingga mau lewat di komunitas Islam dia takut. Begitu juga sebaliknya, kalau ada orang Islam takut melewati kompleks orang non-muslim, berarti cara berpikirnya, mindsetnya terhadap non-muslim sangat jelek. Itulah yang membayangi dirimu. Saya ceramah di mana-mana, tidak pernah saya takut pulang jam 1, jam 2. Saya ceramah di Pantai Timur, tiba di Buluri jam 3 malam. Tidak pernah saya takut. Kenapa? Saya tidak pernah berpikir jelek kepada siapa saja. Ada orang berpikir jelek kepada saya, silakan. Saya coba ceramah. Ada orang tersinggung terserah. Bagi Anda benar. Maksudnya benar Anda berbuat salah. Saya tidak pernah berniat menyinggung siapa-siapa. Ya, karena ceramah itu harus keras, bukan kasar, harus tegas. Jangan kita ini
bukan menakut-nakuti, tapi sudah begitu. Jadi Bapak tidak undang sama saya, terus ngapain juga undanganku? Tentang enteng. Jadi kita ini hanya berpikir apa yang ada di dalam Al-Quran, bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kenapa Allah saja Maha Pengasih, Maha Penyayang? Dia memiliki dunia ini, Maha Pengasih. Nah, kenapa kita ini punya kaya hanya sedikit, mau sombong? Betul? Nah, Tuhan ini kan dia sayang semua orang. Bagaimana? Betul tidak? Ya dulu, sudah menikah belum? Sudah? Berapa anak? Baru? Ya insya Allah. Pokoknya gosok terus saja. Jangan berhenti. Begitu. Tapi gak bismillah ya. Bawudu. Kalau mau bagus, bawudu dulu. Nanti pulangnya praktekkan. Terima kasih Pak Hartono, ya. Terima kasih Pak Hartono. Kami semua datang menghibur Bapak, ya, bertakziah, memberikan penguatan kepada Bapak dalam arti Bapak diuji oleh Allah. Ya, semua kita ini diuji. Kenapa bukan istri saya yang meninggal? Karena mungkin Allah bilang biar dia itu ustadz, tapi kalau istrinya saya ambil sekarang, pasti dia kelimpungan. Mungkin begitu. Kenapa Ibu Haja Sukaryani sudah waktunya karena Pak Hartono sudah siap, baik mental, ya, pikirannya sudah siap. Kenapa Tante Tati istrinya Om Marco ini sudah dipanggil? Karena sudah dianggap sudah kuat menghadapi. Begitu. Jadi kita yang belum diambil istri kita ini karena memang dianggap masih rapuh kita. Jadi orang yang diberikan ujian itu Allah sudah ukur, Allah sudah takar, Allah sudah ukur, dia mampu menghadapi. Jadi sehebat apapun, sedahsyat apapun musibah yang menimpa kita, itu Allah sudah ukur. Sama dengan Allah mengirimkan bencana gempa bumi, tsunami, likuifaksi pada 28 September 2018. Itu Allah sudah ukur bahwa masyarakat Kota Palu dan sekitarnya yang dihantam oleh gempa itu Tuhan sudah ukur, pasti mampu. Dan ternyata Kota Palu hari ini jauh lebih baik daripada sebelum gempa. Bagus, coba masjid rata-rata penuh. Dulu sebelum gempa jarang orang sembahyang subuh. Sekarang sudah yang banyak. Bila perlu gempa lagi. Supaya tambah sadar ini orang-orang ini. Nah itu ya. Nah, kita alhamdulillah Kota Palu dapat penghargaan Adipura. Coba, itu kan sudah. Coba, kalau tidak ada gempa kemarin ini, 99% hitungan matematika masih Pak Hidayat wali kota. Jadi kalau tidak ada gempa kemarin itu, 99% masih Pak Hidayat wali kota. Periode 2021-2020 yang baru-baru berakhir. Karena salah satu isu yang mengalahkan Pak Wali Kota itu kan gempa itu. Oh jangan dipilih ya, Pak Wali Kota, apa dia ini gara-gara dia sampai tsunami, kan begitu. Itulah semua hikmah-hikmahnya Bapak Ibu. Jadi tidak ada satu kejadian di dunia ini melainkan di dalamnya itu sudah ada dititipkan pelajaran, hikmah-hikmah. Oh seperti ini. Oh seperti ini, nanti ke depannya Pak Hartono baru akan dapat. Oh pantas istriku dipanggil sudah. Rupanya ini maknanya. Hanya Pak Hartono nanti yang merasakan itu. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Masih dalam bulan Syawal, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah 2025. Semoga seluruh amal ibadah kita yang melaksanakannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa semoga kita diberikan umur panjang, bisa bertemu kembali dengan puasa Ramadan 1447 Hijriah 2026 yang akan datang. Amin. Yang belum menikah semoga dipertemukan dengan jodoh yang soleh dan soleha. Yang sudah menikah semoga dikaruniai anak yang soleh dan soleha. Ya. Yang belum bekerja mudah-mudahan
tahun ini akan mendapatkan pekerjaan yang layak, yang insya Allah sesuai dengan kebutuhannya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengerti apa yang disampaikan, kemudian kita bisa mengamalkan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang sama-sama dengan Allah, sekali lagi kami wakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih dengan sedalam hati Bapak Hartono dan keluarga atas kehadiran Bapak Ibu dalam rangka pembacaan tahlil yang 3 hari dan tausiah yang dikirimkan kepada arwah Ibu Hajah Karyani. Kemudian terima kasih juga kepada sahabat dan kerabat, ini banyak sekali, dan alhamdulillah salah satu faedah dari silaturahim ini Pak Hartono itu luar biasa. Ini dia sekretaris IPU, dia juga ada di kerugunan KKSP. Ini beliau ada Pak Kolonel Marioto, ada Bapak Indro, Bapak Adi Bidoyo, dan Ibu Sofi ini yang ada di sini. Yang lain-lain mungkin kami tidak bisa melihat, tapi pada dasarnya kami wakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik Bapak Ibu sekalian. Wabil khusus kepada Bapak Liman sebagai Ustadz dari Masjid Al-Amin yang telah memimpin tadi tahlil sampai dari hari pertama, kedua, ketiga. Dan kemudian sekali lagi kami juga menyampaikan sekiranya ada kesalahan Ibu Hajah Karyani yang mungkin hilaf kepada keluarga dan sahabat, mohon dimaafkan. Dan sekiranya masih ada utang piutang atau apa saja yang berhubungan dengan keluarga, silahkan menyampaikan dengan keluarga. Insya Allah nanti keluarga akan menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kepada Ibu Hajah Karyani. Mudah-mudahan semua bisa kita jalani. Sekali lagi dari keluarga bisa mengucapkan selamat. Mudah-mudahan Bapak Ibu kembali tadi sehat dan kembali lagi ke rumahnya dalam kesehatan walafiat. Dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang Pak Hartono dan keluarga untuk menerima